Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dimanapun berada, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian yang sudah lama juga tidak kita nyanyikan. Pujian ini sangat menguatkan bagi saya, dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita miliki hati yang selalu rindu, lapar dan haus akan Tuhan. Haleluya. Kami rindu menikmati Engkau Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi dalam hidup kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama katakan pujian ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu untuk selalu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami juga rindu untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kuatkan yang lemah, pulihkan yang terluka Tuhan, sembuhkan yang sakit. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu terus mengubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, puji Tuhan. Indah sekali kita boleh menikmati hadirat Tuhan di pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat Alkitab sama-sama dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan melihat beberapa ayat di sana, dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan baca bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wow. Ya, ayat ini seringkali sulit dipahami. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, ada banyak orang yang berpikir ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, dia seperti sedang dihukum oleh Tuhan, atau Tuhan sepertinya sedang meninggalkan dia. Namun dalam pemahaman saya, apa yang saya renungkan melalui firman ini, seringkali pencobaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi seringkali Tuhan memakai pencobaan, atau pencobaan menjadi alat Tuhan untuk memperdalam iman kita, untuk memperdalam akar iman kita. Ya, kita semua tahu bahwa ketekunan tidak lahir dari zona nyaman. Ketekunan lahir dari bagaimana kita berusaha untuk terus percaya kepada Tuhan, terus memberikan hidup kita untuk dikuasai oleh Tuhan di dalam situasi yang gak enak, atau dalam situasi kita sedang menghadapi pencobaan. Hari ini mungkin kita sedang ada di tengah pencobaan, ada hal-hal yang berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Jangan melihat pencobaan sebagai masa di mana Tuhan meninggalkan kita, tapi mari lihat pencobaan sebagai satu tempat di mana Tuhan sedang memakainya supaya iman kita berakar semakin kuat di dalam Dia, semakin dalam di dalam kebenarannya. Saya berdoa apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, kita dapat memahami firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menguatkan kita. Percayalah, ini bukan seperti perkataan kalau di daerah saya bilangnya surga telinga, bukan. Tapi ini firman Tuhan yang berkata. Waktu kita jatuh ke dalam pencobaan, kita diizinkan Tuhan. Kalau kita percaya tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup kita di luar sepengetahuan Tuhan. Dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun Tuhan tahu, dan kalau Tuhan tahu, Dia melihat. Dia pasti punya sesuatu bagi kita. Dia punya rencana bagi kita. Dan firman Tuhan juga berkata, rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Tapi Tuhan mau kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh di dalam Dia. Puji Tuhan keluargaku. Masalah apa yang sedang Tuhan pakai untuk membentuk kedewasaan kita hari ini? Coba kita renungkan. Nah, saya percaya ketika kita merenungkan hal ini, kita akan diberikan kekuatan dan sukacita bahwa dalam segala perkara Tuhan ada. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.